Oke, saya mulai dengan presensi. Yohanes Abelardus. Hadir, Pak. Anggi. Laurencia Evania. Hadir, Pak. Lucia Yunita. Hadir, Pak. Edo. Hadir, Pak. Karin. Hadir, Pak. Benihin. Hadir, Pak. Vicky. Hadir, Pak. Cindy. Hadir, Pak. Feby. Hadir, Pak. Brian. Eva. Hadir, Pak. Grace. Hadir, Pak. Maria Puspa. Hadir, Pak. Rivaldo. Hadir, Pak. Patrick Sulung Bagaskara. Hadir, Pak. Benedictus Heru. Hadir, Pak. AB. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Oke, kemarin kita sampai apa kemarin? Relationship ya. Oke, silahkan kalian buka bukunya. Berarti kita mulai halaman 61 ya hari ini ya. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, udah terlihat tampilannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, kemarin kita sampai di sini ya. Intinya kemarin yang sudah kita diskusikan bersama itu terkait dengan business rules ya, contoh business rules. Maka kemarin kita sudah melihat bahwa di setiap relationship, di setiap hubungan antar entitas itu pasti ada business rules yang membentuk hubungan tersebut kan gitu. Nah, nanti kita akan melihat nih secara lebih detail sebenarnya bagaimana sih caranya membuat business rules itu. Nah, sebelum ke sana, maka saya teruskan dulu materinya. Nah, ini yang nanti akan banyak kita diskusikan bersama di bab 2 ini. Jadi ini adalah beberapa simbol, beberapa annotation, lambang yang digunakan ketika kita membuat entity relationship diagram. Misalnya ini yang paling atas sebelah kiri, ini entity types ya. Jadi kalau kemarin kalian sudah mengenal bahwa entitas itu bisa bermacam-macam gitu ya. Nanti akan ada materi lebih detail lagi tentang entitas. Entitas itu bisa berupa orang, bisa berupa benda atau kegiatan kan gitu ya intinya ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep entitas itu ada beberapa jenis entitas yang dikenal dalam pembuatan konsep entity relationship diagram. Yang pertama yang kotaknya seperti ini, ya, garisnya cuma satu, itu adalah entitas kuat namanya atau strong entity. Ini juga nanti akan dibahas lebih detail, tetapi saya beri pengantarnya dulu. Strong entity itu intinya adalah suatu entitas yang dapat berdiri sendiri. Jadi kalau membuat ERD, entitas ini tuh independen sifatnya. Ya. Tidak harus kemunculannya atau keberadaannya itu tidak harus ada entitas lainnya. Nah, itu entitas kuat seperti itu. Maka kalau kemarin misalnya contohnya adalah customer nih, customer dan order itu kan entitas ya. Nah, dua-duanya ini entitas kuat nih. Kenapa? Karena baik customer maupun order itu entitas yang independen. Ya.
kan keberadaan customer kan tidak harus selalu dipengaruhi order ini kan gitu toh. Ya, customer itu bisa muncul sendiri, itu bisa. Order juga bisa muncul sendiri. Ya. Independen terhadap entitas lainnya. Ya, keberadaannya tidak tergantung dengan entitas yang lain. Nah, itu entitas kuat. Nah, sementara kalau nanti kalian menemukan gambar yang seperti ini, garisnya 2, ya, itu entitas lemah. Entitas lemah itu adalah entitas yang keberadaannya harus dipengaruhi oleh entitas lainnya. Artinya, kalau tidak ada entitas lainnya, dia tidak akan berarti. Sebenarnya itu ada contohnya. Saya nggak tahu ya, kalian masih pakai yang soft copy atau sudah ada yang nyetak, terserah. Tapi kalau mau dibuka untuk contoh, ini. Halaman 70. Halaman 70 itu menggambarkan bagaimana suatu entitas lemah itu sangat bergantung pada entitas kuat. Maka di situ entitasnya apa? Nah, di situ kan ada 2 entitas ya, halaman 70 itu ya, employee dan dependent. Yang jadi entitas kuat kan employee, karyawan. Ini kan bisa berdiri sendiri ya, independen terhadap entitas lainnya. Nah, tetapi di situ ada entitas lemah, namanya dependent. Dependent itu konteksnya adalah kalau ada seorang karyawan, maka dia itu menanggung anggota keluarga berapa orang. Nah, itu dependent maksudnya. Misal saya sebagai karyawan di Sanata Dharma gitu ya. Saya menanggung hidup untuk saya dan istri saya. Nah, istri saya ini dependent saya. Nah, kenapa dependent ini jadi entitas lemah? Karena dependent ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau employee kan bisa berdiri sendiri nih. Kita buatkan ERD kan jadi itu langsung tuh employee punya hubungan dengan misalnya pekerjaannya apa dan lain sebagainya, itu kan nggak masalah. Tapi kalau dependent tidak ada employee-nya, dia nggak ada maknanya. Dependennya dependent apa nih kan gitu tuh kan jadi nggak jelas. Maka sekali lagi entitas lemah itu adalah entitas yang keberadaannya harus dipengaruhi oleh entitas kuat lainnya. Karena tanpa ada entitas kuat tersebut, entitas lemah ini tidak ada artinya. Bisa dipahami ya itu ya. Nah, entitas lemah ini akan sangat jarang kita temukan. Karena makanya kalau kemarin kalian amati kan di beberapa ERD itu kan gambarnya yang ini ya, bukan yang ini. Karena memang pada umumnya mayoritas entitas itu adalah entitas kuat. Ya, sangat sedikit sekali entitas yang sifatnya entitas lemah. Tetapi tetap ada kemungkinan kalian nanti akan menemukan hal seperti ini. Maka nanti kalau ujian, kalau gambar jangan keliru ya. Misalnya dia entitas kuat tapi kalian gambar 2 garis ya jadi salah, kan dia jadi lemah kan gitu. Kemudian ada entitas asosiatif. Ini juga nanti sebenarnya ada materi yang lebih detail ya, tetapi sekali lagi ini sebagai pengantar aja. Entitas asosiatif itu sederhananya gini. Entitas ini muncul untuk memperjelas relationship antar 2 entitas. Jadi kalau nggak ada entitas asosiatif ini, nggak ada entitas penghubung ini, maka relationship antar 2 entitas itu A, misalnya A dan B nih ya. Entitas A dengan entitas B, dia punya relationship gitu ya. Nah, ternyata setelah kita cek lebih detail, hubungan mereka ini nggak jelas nih, karena ada satu hal yang sebenarnya menjadi perantara, menjadi jembatan bagi mereka berdua. Ya. Nah, kalau menemukan hubungan yang seperti itu, biasanya harus dibuatkan entitas yang ketiga, yang disebut dengan entitas asosiatif, entitas penghubung. Jadi keberadaan dia ini, entitas yang gambarnya seperti ini, yang ujungnya nggak lancip, ini untuk memperjelas hubungan antara 2 entitas lainnya. Contohnya di halaman 80. Di halaman 80 itu ada hubungan antara 2 entitas yaitu employee dengan course kan gitu ya. Ceritanya karyawan itu boleh mengikuti pendidikan atau pelatihan dengan mengambil kursus tertentu kan gitu toh biasanya. Nah, karyawan kalau sudah selesai kursus biasanya dapat apa? Kalau kalian lihat dari gambar halaman 80. Sertifikat, Pak. Karyawan dinyatakan
menyelesaikan kursusnya kalau dia sudah dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu apa? Kan nggak mungkin atribut itu sertifikat ya. Sertifikat itu adalah entitas lain sebenarnya. Nah, maka di gambar halaman 80, sertifikat itu adalah entitas asosiatif. Kenapa? Karena sertifikat itu nanti akan menunjukkan bahwa kalau karyawan, kalau employee sudah selesai course-nya, mereka akan mendapatkan sertifikat itu. Jadi nanti kita akan mengenal hal-hal seperti itu ya. Ada entitas kuat, ada entitas lemah, ada entitas penghubung atau entitas asosiatif. Itu yang pertama ya terkait dengan entitas. Kemudian ini atribut kayaknya kemarin sudah sempat kita singgung ya. Atribut itu adalah unsur-unsur intrinsik ya, karakteristik tertentu yang melekat pada entitasnya. Makanya dulu waktu itu saya memberi contoh, misalnya kalau entitasnya customer berarti atributnya adalah misalnya apa? Kalau entitasnya customer, maka atributnya misalnya customer ID. Ya, customer ID. Nama customer. Ya, betul. Apalagi biasanya? Alamatnya, Pak. Oke, alamat customer. Ya. Ada lagi? Nomor handphone, Pak. Nomor? Handphone customer. Oke, bisa. Nah, itu adalah unsur-unsur yang melekat, ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang pelanggan, data apa yang kita perlukan untuk dimasukkan ke sana? Data nomor pelanggan, nama, alamat, nomor handphone, misalnya seperti itu. Kalau mahasiswa ya berarti NIM, alamat, dan lain sebagainya. Nah, atribut, nanti ada pembahasan lebih detail tentang atribut bahwa ternyata jenis-jenis atribut itu bermacam-macam. Ya. Ada atribut yang bisa menjadi identifier penuh, ini yang dulu ditanyakan Anggi terkait dengan primary key dan kawan-kawannya itu. Kemudian ada atribut yang bisa menjadi identifier tapi dia hanya partial identifier, nanti akan kita lihat itu apa. Kemudian ada atribut yang sifatnya optional, derive, multi-value, composite. Nah itu macam-macam ya. Nanti akan kita lihat bedanya apa sih. Sehingga nanti diharapkan teman-teman bisa tahu secara detail ya. Jenis-jenis atribut kalau kita mau membuat suatu entitas itu ada jenis atribut apa aja. Kemudian di sini tingkatan relationship, kalau kemarin kan kita belum bicara ini ya. Ini nanti juga ada pembahasan lebih detailnya, tetapi paling tidak di awal kalian tahu dulu bahwa yang namanya tingkatan relationship atau relationship degrees itu bermacam-macam. Ada yang unary relationship, ada yang binary relationship, dan ternary relationship. Sebenarnya dari gambarnya ini sudah bisa kita simpulkan, unary relationship itu intinya adalah relationship atau hubungan antar entitas yang entitasnya itu sejenis, yaitu unary. Karena entitasnya sejenis, maka cukup digambarkan satu. Ini yang warna biru, ini garis relationship-nya. Contohnya apa sih ya? Nanti kalau kita mau ambil contoh misalnya gini. Kan kita bisa membuat relationship antara karyawan dengan manajer kan gitu toh. Ya. Bahwa karyawan itu pasti ada atasannya yaitu manajer dan manajer pasti membawai beberapa karyawan. Nah, karyawan dengan manajer ini kan tipe entitasnya sama nih. Nah, maka dia bisa masuk dalam kategori relationship unary. Jenis entitasnya sama. Maka nanti kalau ada soal gambarlah relationship unary ya berarti gambarnya seperti ini aja cukup. Ya, satu entitas terus garisnya muter ini loh. Garis muter ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa garis ini menghubungkan dua entitas sebenarnya, cuman entitasnya sejenis kan gitu. Nah, kalau yang kemarin-kemarin yang kita bahas rata-rata ini ya, binary. Ya, relationship yang menggambarkan hubungan
dua entitas yang tipenya berbeda. Maka kan kemarin tipenya berbeda tuh antara customer dengan produk misalnya, customer dengan order, kemudian supplier atau vendor dengan apa dan seterusnya. Nah, kemudian ada ternary. Jadi ternary ini muncul untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan entity relationship diagram yang ternyata harus melibatkan lebih dari dua jenis entitas. Jadi kalau misalnya kita mau gambar ERD nih, kemudian setelah kita cek bisnis rules-nya, terus kita coba gambar, loh kok ternyata ini harus melibatkan lebih dari dua entitas yang berbeda jenisnya gitu kan. Maka kita gambarkan aja relationship dengan tipe ternary. Ya. Untuk yang lebih dari dua. Oke, contoh unary, binary, ternary itu ada di halaman 82 itu ya. Unary tadi saya mengatakan contohnya employee dengan manager, ya kan? Atau ya sama-sama employee lah gitu kan. Ada karyawan, ada yang mengelola, ada yang jadi atasan, ada yang jadi bawahan. Kan manajer pun tetap statusnya employee kan gitu ya. Maka di halaman 82 itu cukup satu entitas yang digambarkan, ya. Tetapi di situ nama entitasnya adalah karyawan. Karena ada karyawan yang memanage karyawan lainnya kan gitu tuh ceritanya. Contoh lain misalnya person, ya. Satu orang menikah pada satu orang itu one to one. Ya. Kecuali kalau pernikahannya mau dibuat one to many ya bisa, poligami itu one to many, ya kan. Tapi kalau yang monogami itu yang one to one. Nah kalau binary seperti biasa lah, seperti kemarin ya, maka contohnya juga hampir sama itu. Mahasiswa mendaftar untuk mata kuliah tertentu itu kan binary karena dua jenis tipe entitas yang berbeda. Nah, ternary itu yang C, halaman 82 itu. Ternary itu bisa 3, bisa lebih dari 3, terserah. Yang penting lebih dari 2 pokoknya. Maka di situ contohnya ada vendor, part, dan warehouse, kemudian ada tambahannya shipping mode dan lain sebagainya. Gambar yang C, nah itu besok akan kita pelajari lebih mendalam. Tetapi intinya, ketika kalian akan menggambarkan ERD, kalian sebagai seorang sistem analis gitu ya, mau menggambar ERD ternyata jenis entitasnya lebih dari 2, ya langsung aja kalian buat ternary relationship. Jelas ini ya. Kemudian ini lambang kardinalitas, ini kemarin sudah kita bahas ya. Ada kardinalitas minimum, ada kardinalitas maksimum. Maka di sini ada mandatory, ada optional, ada one, ada many kan gitu ya. Kemarin sudah kita coba juga untuk menginterpretasikan beberapa contoh kardinalitas. Nah, kira-kira ini adalah simbol-simbol yang nanti akan kita gunakan kalau kita mau menggambar entity relationship diagram. Semoga nanti tidak terbalik-balik ya simbolnya ya. Karena kalau simbolnya terbalik, cara membacanya jadi berbeda. Oke. Untuk notation bisa dipahami ya. Nanti akan kita bahas lebih detail itu masing-masing. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu yang ini. Modeling the rules of the organization. Maka kita kembali ke halaman 62. Kalau materi ini sebenarnya kita mau bicara gimana sih caranya membuat business rules. Kan kemarin kita sudah mencoba ya memahami business rules ya. Misalnya seorang pelanggan dapat mengirimkan satu jenis pesanan. Nah itu business rules kan. Ya. Seorang supplier dapat mengirimkan lebih dari satu jenis item. Nah itu juga business rules. Nah maka sekarang yang mau kita bahas adalah sebenarnya apa sih business rules itu.
Oke, maka di sini yang saya highlight adalah documenting rules and policies of an organization that govern data is exactly what data modeling is all about. Jadi kalau dari kemarin di awal bab 2 kita bicara tentang konteks permodelan data, itu artinya adalah kita itu melakukan pendokumentasian juga sebenarnya. Apa yang kita dokumentasikan? Yang kita dokumentasikan adalah seluruh kebijakan, seluruh peraturan, SOP ya, yang dimiliki oleh organisasi itu, sehingga nanti ketika kita membuat basis data, semua aturan, semua kebijakan itu bisa dipenuhi. Maka kalau dulu saya memberi contohnya ketika membuat database administrasi keuskupan itu ya. Nah itu kan saya sempat nanya waktu rapat itu ya. Ini rules-nya apa sih untuk pendataan umat? Ya, kebijakannya apa saja yang dimiliki oleh Keuskupan Agung Semarang? Ya, karena itu menjadi penting di awal agar kita bisa menggambar model datanya dengan tepat. Ya. Jadi jangan sampai nanti database-nya malah melesetkan gitu ya. Begitu kita isikan data ternyata nggak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah ini kan masalah nih. Maka dari awal ketika kita membuat konsep permodelan data, berarti pendokumentasian terhadap peraturan, kebijakan itu semua menjadi penting adanya. Nah, maka kemudian di poin yang kedua ini Hofer mengatakan kalau kita sebagai seorang analis basis data itu kita punya beberapa job ya, punya beberapa tugas yang harus kita lakukan. Yang pertama ini mengidentifikasi dan memahami aturan-aturan tadi. Jadi kalau kita datang ke klien gitu, kita harus tahu dulu perusahaan yang akan dibuat database-nya ini punya aturan apa saja. Kemudian yang kedua, represent those rules so that they can be unambiguously understood by information system developer and users. Jadi kita harus bisa memahami dengan baik rules yang ada, ya, sehingga nanti kalau model data ini kita serahkan pada sistem developer, mereka bisa langsung membuat desain secara logikanya, secara fisiknya dengan baik dan benar. Jangan sampai ada aturan-aturan yang ambigu. Harusnya aturan itu kan tidak boleh ambigu. Ya, harus bisa langsung dipahami dengan baik makna aturannya apa. Kemudian job yang ketiga adalah mengimplementasikan aturan-aturan tersebut dalam basis data. Maka dulu waktu membuat database data administrasi umat ya kami harus benar-benar paham rules-nya apa. Ya, kemudian kami buat business rules-nya dituangkan dalam entity relationship diagram. Dari entity relationship diagram barulah nanti akan dibuat basis datanya seperti apa. Kalau udah jadi basis datanya nanti kemudian diisi dengan data dummy, ya dicoba dulu benar atau tidak. Kalau sudah benar baru diisi dengan data asli. Alurnya seperti itu dulu yang kami kerjakan. Sayangnya saya cari berkas contoh ERD-nya ternyata udah nggak ketemu ya karena udah sangat lama sekali. Nah, maka kalau kita sudah memahami bahwa dalam aktivitas permodelan data, ya, pendokumentasian aturan itu menjadi penting, maka kemudian kita juga harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan business rule, ya, yang kemarin kita bahas itu. Maka Hofer mengatakan di sana, business rule is a statement that defines or constrains some aspect of the business. Ya, jadi business rules itu intinya adalah suatu pernyataan. Maka kan kemarin ketika kita mengidentifikasi ERD itu kan isinya kalimat-kalimat pernyataan kan ya. Business rules itu adalah suatu kalimat, suatu pernyataan yang mendefinisikan beberapa aspek dari konteks bisnis. Maka kemarin ada istilah supplier, customer, order, dan lain sebagainya. Nah, kenapa business rules ini menjadi penting? Ya, karena digunakan untuk mengendalikan atau
ya untuk mengkontrol perilaku bisnis agar tidak menyimpang gitu loh. Contoh misalnya kemarin perusahaan yang jadi klien kita itu punya kebijakan bahwa setiap customer hanya bisa mengirimkan order maksimal 1. Nah itu kan bisnis rules tuh. Ya. Bisnis rules itu menjadi penting agar apa? Agar nantinya tidak ada kejadian yang melanggar bisnis rules itu. Ya, tiba-tiba ada customer bisa bikin order lebih dari 1 dan by system itu boleh. Nah ini kan berarti masalah. Ya, jadi bisnis rules itu sekali lagi keberadaannya adalah untuk mengendalikan perilaku dari bisnis itu sendiri. Ya, ada semacam batasannya gitu loh. Ya kan? Dan batasan inilah yang tidak boleh dilanggar. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi business rules itu adalah pernyataan yang mendefinisikan beberapa aspek dari dari konsep suatu bisnis. Dan business rules itu digunakan untuk mengendalikan atau untuk mempengaruhi perilaku bisnis. Nah ini contoh business rules nih. Ini yang lengkap nih. A student may register for a section of a course only if he or she has successfully completed the prerequisites for that course. Ini business rules-nya universitas nih biasanya. Bahwa seorang mahasiswa itu dapat mendaftar pada salah satu mata kuliah hanya jika mereka sudah memenuhi atau melengkapi persyaratan dari mata kuliah tersebut. Nah itu business rules dan itu nggak boleh dilanggar. Kenapa? Karena dengan adanya kalimat ini akan membatasi beberapa aktivitas kan gitu toh. Pembatasannya bagaimana? Ya kalau ada mahasiswa yang belum lengkap prasyaratnya, dia nggak boleh ambil mata kuliah itu. Ya, jadi pas KRS nih, kalian ada yang belum lengkap nih prasyaratnya nih, ternyata bisa ngambil mata kuliah itu. Nah ini kan masalah tuh berarti. Ya, ada masalah di database-nya nih. Wong harusnya nggak bisa kan gitu tuh. Paham ya ini ya? Nah maka zaman saya dulu kuliah itu sering tuh terjadi seperti itu. Kalau sekarang kan sudah diupayakan semaksimal mungkin biar tidak terjadi. Ya. Makanya dulu zaman saya kuliah itu ada teman saya. Kalau saya kuliah dulu kan kalau mau KRS kan rebutan ya. Labnya cuma dikit. Waktu itu belum bisa diakses dari luar, masih intranet. Jadi kami bikin daftar nih, opsi 1, opsi 2, opsi 3, karena kan udah nggak paketan ya. Zaman saya dulu paketan cuma semester 1-2. Nah ada satu teman angkatan saya, kami ajak nongkrong tuh, yuk bikin rencana pengambilan mata kuliah. Terus dia bilang, enggak ah, aku apa aja lah, yang penting sesuai dengan yang muncul di komputer. Ya ini kan orang yang positive thinking ini ya, percaya penuh dengan teknologi gitu loh. Nah, akhirnya ketika KRS kan waktunya mepet ya. Berapa menit sih KRS tuh kemarin? 15 lah paling enggak ya, maksimal. Dia nggak bikin rencana, begitu muncul di komputer, waktu itu kami kuliah itu masih peralihan kurikulum. Jadi kurikulum lama ada, kurikulum baru ada. Kami ikut yang kurikulum baru 2001, kurikulum 99 ada. Nah karena teman saya nggak bikin perencanaan, dan dia sesuai dengan omongannya, apa yang ada di komputer yang bisa diklik, dia klik semua. Akhirnya waktu itu masih semester 3, dia sudah ngambil mata kuliah teori akuntansi. Padahal teori akuntansi kan semester 6, semester 7 lah. Ditambah lagi waktu itu ada kurikulum lama. Kurikulum lama adalah banyak mata kuliah manajemen di akuntansi, manajemen pemasaran, manajemen strategik, dan lain sebagainya. Di kami itu udah dikurangi. Akhirnya dia ngambil itu semua. Alhasil di semester 3 itu, nilai dia yang keluar cuma 2 mata kuliah. Padahal dia KRS-nya 7 mata kuliah. Nah itu karena waktu itu apa ya, masalah di sini tuh sering terjadi. Ya, kalau mau ngambil mata kuliah semester atas kan harusnya mata kuliah prasyaratnya lulus dulu ya toh. Kalau nggak lulus kan nggak bisa. Nah ternyata zaman dulu sistemnya belum seketat itu. Dia ngambil teori akuntansi ya bisa-bisa aja, sama sistem diloloskan. Begitu dia ikut kuliah nilainya nggak keluar karena prasyaratnya belum diambil semua kan gitu. Nah maka di sini kita menyadari pentingnya business rules untuk membuat basis data agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Jadi benar-benar ada batasannya kan gitu. Bisa dipahami ya ini ya.
konteks business rules ini. Ya untungnya waktu itu teman saya lulus sih akhirnya. Ya. Lulusnya lebih lama dari saya, tapi sekarang dia udah jadi manajer di perusahaan sawit di Kalimantan. Ya. Saya masih di kota ini aja gitu ya. Tapi ya begitulah. Oke, kemudian business rules yang baik itu yang seperti apa sih? Nah, maka Hover sudah memberikan beberapa karakteristik yang menunjukkan business rules yang baik itu apa. Ini juga ada di buku kalian sebenarnya, halaman 60 berapa? 5. Ya. Yang pertama deklaratif. Ya, sifat business rules yang baik itu deklaratif. Deklaratif itu gimana sih? Yang namanya deklarasi itu kan berarti semacam pernyataan ya. Maka di situ tulisannya a business rules is a statement of policy, not how policy is enforced or conducted. Jadi business rules itu berisi tentang apa yang diatur, bukan bagaimana cara kita mematuhi business rules tersebut. Bukan bagaimana cara kita mematuhi kebijakan tersebut, tapi isinya adalah kebijakannya apa. Deklaratif sifatnya. Itu yang pertama. Jadi deklaratif itu maksudnya adalah business rules itu adalah statement pernyataan tentang kebijakan tentang aturan, bukan bagaimana aturan itu harus dipatuhi. Maka tadi kan tidak mungkin kalimatnya pokoknya mahasiswa harus memenuhi ini baru bisa mengambil mata kuliah, kan tidak seperti itu. Tetapi deklaratifnya sifatnya adalah mahasiswa bisa mengambil mata kuliah kalau mereka sudah melengkapi persyaratan. Nah, itu kan deklaratif sifat. Yang kedua precise. Precise itu kalau saya singkat dari penjelasannya ini adalah business rules itu harus mudah dipahami. Hanya bisa ada satu interpretasi dari satu business rules. Jadi kalimatnya harus jelas, harus tepat, precise kan tepat ya. Maka di situ kalimatnya with the related organizations, the rule must have only one interpretation among all interested people and its meaning must be clear. Jadi jangan pernah bikin business rules yang ambigu. Ya. Tadi kan di awal sudah jelas ya. Business rules itu nggak boleh ambigu, tuh. Kebijakan itu nggak boleh ambigu. Ya, kalau ambigu, nah ini masalah. Ya, atau dengan kata lain, orang-orang yang nanti akan menggunakan data itu, kalau dia baca business rules-nya semua punya persepsi yang sama, nah itu precise. Punya pemahaman yang sama dan maknanya harus jelas. Kan ini tadi jelas toh maknanya. Ya. Harus beres dulu prasyaratnya baru bisa mendaftar mata kuliah. Udah gitu doang. Tidak multi interpretatif kan gitu. Kemudian atomik ini sebenarnya konsep yang selalu muncul dalam sistem ya. Atom itu apa sih? Atom itu kan sesuatu yang kecil dan jumlahnya cuma satu, itulah istilahnya kan gitulah ya. Kalau unsur-unsur atom itu. Maka di sini kalau diterjemahkan dalam konteks sistem ya, atomik itu maksudnya business rules itu hanya dalam satu kalimat. Maka ini kan juga sama. Dari awal sampai selesai titiknya satu kalimat doang. Jangan pernah bikin business rules itu kalimat majemuk. Mahasiswa hanya bisa mengambil mata kuliah kalau prasyaratnya sudah terpenuhi, titik. Jika prasyaratnya tidak terpenuhi, ya itu udah nggak beres itu. Maka di situ penjelasannya, a business rule marks one statement, not several. No part of the rule can stand on its own as a rule. Ya, maka kalau bikin business rules itu ya satu kalimat selesai, tetapi sudah sudah menunjukkan semua hal yang penting yang diatur di situ. Jangan bikin dalam bentuk beberapa kalimat. Karena nanti kalau beberapa kalimat juga maknanya makin tidak jelas kan gitu ya. Maknanya makin sulit dipahami dan lain sebagainya. Enggak ringkes gitu. Kemudian yang keempat konsisten ya. Maka di situ kalimat penjelasnya adalah
business rules itu jangan mengandung pernyataan yang bisa menimbulkan konflik nih. Ya. Saya bisa mengartikan yang berbeda dengan apa yang kalian artikan. Nah, itu kan nanti timbul konflik nih. Maka harus konsisten. Termasuk di kalimat terakhir, and also must be consistent with other rules. Jadi kalau ternyata ada peraturan lain di suatu lingkup organisasi itu, nah maka business rules ini juga harus sejalan dengan aturan lain tersebut. Jangan sampai business rules yang ini bertentangan dengan rules lainnya, padahal saling berhubungan. Nah itu kan ini kan masalah nanti. Maka harus benar-benar dicek itu. Kemudian expressible, ya. A business rule must be able to be stated in natural language, but it will be stated in a structured natural language so that there is no misinterpretation. Jadi ya ditunjukkan dalam bahasa yang natural lah, bahasa yang jelas seperti ini. Ya. Enggak usah aneh-aneh lah pokoknya kalau bikin kalimat business rules itu. Gunakan bahasa yang biasa kita pakai kan gitu kan, yang natural, sehingga maknanya juga menjadi jelas. Kemudian distinct. Maka di situ disebutkan business rules are not redundant, but a business rule may refer to other rules. Distinct itu kalau kita terjemahkan ya sesuatu yang berbeda kan gitu ya. Maka kalau bikin business rules jangan redundant, jangan berulang. Harus ada yang membedakan antara satu rules dengan rules lainnya kan gitu tuh. Jangan bikin dua business rules yang kalimatnya beda tapi mungkin maknanya sama nih. Nah ini akan jadi masalah juga nih nantinya. Kemudian di sisi yang lain, ya ini sebenarnya nyambung dengan yang konsisten ya. Business rules itu dapat mengacu, dapat merefer ke aturan yang lainnya, terutama kalau bicara definisi dan lain sebagainya. Kan bisa aja tuh kadang ada aturan di perusahaan, dua aturan yang berkaitan nih, ya kan. Nah, ketika ada aturan yang seperti itu ya kita bisa bilang, kita bisa bikin business rules yang nanti akan mengacu ke aturan-aturan yang lainnya. Itu enggak masalah. Yang penting jangan redundant lah, jangan berulang kan gitu. Jangan berulang, jangan berlebih. Kemudian ini yang spesifik ya, business rules itu business oriented. Maka di sana disebutkan a business rules is stated in terms business people can understand. Jadi business rules itu nanti memang pada akhirnya akan merujuk pada terminologi bisnis tertentu. Sehingga orang-orang yang memang berkecimpung dalam dunia bisnis ya, para business people itu dapat langsung paham. Jadi kalau yang karakteristik yang terakhir ini sudah sangat spesifik ya, karena kita bicara business rules ya, maka dia harus business oriented. Nah itu adalah beberapa karakteristik business rules yang baik yang diajukan Hofer berdasarkan dua artikel ini, Gottesdiener dan Plotkin. Nanti silakan nanti coba dieksplor, ada nggak sih jurnal-jurnal sekarang yang memperbarui ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya ini ya, karakteristik business rules yang baik ini. Nah, kenapa ini menjadi penting ya, agar kita tidak tersesat, tidak melakukan kesalahan ketika nanti kita harus membuat business rules. Oke, materi Zoom kita nanti sampai sini aja ya, data names, karena saya sudah sediakan video dari sini, sudah ada videonya. Nanti saya unggah. Oke, maka ini bagian terakhir dari kelas Zoom kita hari ini agar tidak terlalu lama juga gitu ya. Oke, berikutnya kalau kita sudah paham tentang business rules, nanti silahkan diperdalam lagi ya di bukunya Hofer itu, silahkan dibaca sendiri.
Maka berikutnya di halaman 65 kita akan masuk dalam konteks tentang penamaan dan definisi data. Ya. Ini masih bagian dalam permodelan data kan gitu ya. Tadi kita sudah paham business rules, sekarang kita akan bersama-sama mendiskusikan mengenai data names dan data definitions. Maka poin pertama yang penting di situ adalah fundamental to understanding and modeling data are naming and defining data objects. Jadi hal yang paling mendasar, yang paling penting kalau kita mau memahami dan membuat permodelan data itu berkaitan dengan penamaan dan definisi dari objek data yang nanti akan kita buat database-nya. Jadi penamaan data dan definisi data itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Termasuk nanti kalau kalian melihat video tentang data definitions, di situ akan dijelaskan kenapa sih yang namanya definisi data itu menjadi penting kan gitu ya. Intinya ini, jangan sampai data yang nanti akan kita buat database-nya itu malah memunculkan ambiguitas. Pokoknya konsep-konsep yang ambigu, multi interpretatif itu sangat diharamkan ketika kita membuat basis data. Harus satu pemahaman yang jelas untuk semua elemen dalam basis data yang kita buat, termasuk penamaan data dan definisi data. Oke, maka ini materi yang di halaman 65 yang bagian bawah itu ya. Kalau kita bicara tentang penamaan data harusnya seperti apa sih kan gitu ya. Maka yang pertama, data names should relate to business, not technical characteristic. Jadi penamaan data yang nanti akan kita munculkan dalam basis data itu harus mengandung unsur bisnis, bukan unsur teknis. Contoh, kan kita kemarin bicaranya misalnya data pelanggan, ya kan, customer data, data mahasiswa, data apalagi, data supplier. Itu kan nama yang bisnis related. Ya. Nama data yang bisnis related itu akan jauh lebih baik daripada nama teknis. Contohnya seperti itu. File 10, file 1, data 5, data 6, nah itu sangat tidak disarankan. Nah maka ini angkatan berapa ya? 17 ya, harusnya udah ada yang 16 juga. Harusnya udah ngambil ACL ya, atau paling enggak sekarang lah. Kalau kalian ngambil ACL, itu kan ada materi ketika kalian ngimpor data, ada tabel yang belum ada nama datanya tuh. Maka tulisannya waktu itu adalah tabel 1, tabel 2. Nah, dalam membuat database sangat tidak diizinkan kalian bikin kolom data itu dengan seperti itu. Data 1, data 2, data 3 itu enggak boleh. Kenapa? Karena orang kan jadi enggak dong toh. Data 1 ini apa sih kan gitu. Lain halnya kalau itu langsung kalian isi dengan istilah-istilah yang business related. Contohnya kolom 1, data 1 itu data customer name. Nah, kan jelas tuh. Oh, ini nama pelanggan. Maka kemarin di materi ACL ada yang kalian harus ngisi nama data misalnya dengan departemen name dan departemen code karena waktu itu masih table 1 field 1 field 2. Nah, itu enggak boleh. Kolom 1, kolom 2 itu enggak boleh. Tapi langsung aja buat nama yang spesifik yang berorientasi ke bisnis. Ingat tadi konsepnya adalah ketika kita membuat permodelan data ini harus bisa dipahami oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis kan gitu. Loh Pak, tapi kan saya yang buat paham Pak. File 1 itu artinya apa, table 1 itu apa, ya itu kan kamu yang bikin. Tapi kan nanti ini akan kita serahkan ke orang lain kan gitu tuh. Maka orang lain juga harus bisa paham dengan mudah. Ini juga bukan nama yang disarankan nih, payroll report sort key. Ini kan orang jadi bingung ini mau ngomong apa sih. Langsung aja misalnya data salary, kelar kan. Bonus, customer, vendor, selesai. Jelas ya ini ya. Jadi untuk nama data yang baik itu yang pertama adalah nama tersebut harus berkaitan dengan bisnis, bukan terkait dengan karakteristik teknikal tertentu. Yang kedua ini, be meaningful. Ya. Data name should be meaningful. Artinya seperti tadi tuh, langsung aja to the point.
Ya, ini data apa? Ya, maka di situ almost to the point of being self-documenting. Oh, data customer ya sudah customer. Oh, ini data kartu kredit. Kalau ACL kan itu ya, kredit card metafor nih. Kan nggak mungkin datanya customer has atau employee has credit card, kan nggak gitu. Atau datanya a person who works in metaphor corporation, nah itu juga itu kan nggak ada maknanya. Tapi langsung aja to the point, oh employees, oh credit card atau apapun. Ya, langsung to the point. Itu jauh lebih baik karena akan lebih bermakna daripada ditambah-tambah kata-kata ini. Has, is, person, it, dan lain-lain. Hindari menggunakan kata-kata yang generik. Ini generik nih. Generik itu artinya apa ya, konsep umum lah, ada di semua tempat kan gitu, tidak relate to business. Yang ketiga, be unique. Nah ini penting nih. Kenapa? Karena nanti bisa jadi kita akan menemukan data yang sebenarnya berbeda datanya, tapi konteksnya hampir mirip. Contoh alamat. Nih, kalau kita bikin data mahasiswa, ya, mahasiswa itu kan nanti juga akan ada data alamat kampusnya, akan ada alamat universitas, sama-sama alamat, ya kan? Kalau kita tulis alamat doang, kan nanti kita akan bingung, ini mau diisi alamat yang mana, kan gitu tuh. Sering nggak sih kalian menemukan pengisian data yang kayak gitu? Saya tuh sering loh ngisi data diri harus nanya, ini alamat domisili saya sekarang atau alamat KTP? Karena alamat domisili saya dengan alamat KTP saya itu berbeda. Alamat domisili saya sekarang ini di Dembangan Baru, Yogyakarta, alamat KTP saya Solo. Nah ini kan mirip nih sebenarnya nih, ya kan? Maka itu harus kalau ada data yang seperti itu ya harus dibuat unik, dibuat berbeda satu sama lain. Ya. Akan lebih memudahkan kalau misalnya buat aja 2 kolom data, yang satu alamat domisili, yang satu alamat identitas misalnya atau alamat asal. Loh Pak, tapi ada yang alamat domisili dan asalnya sama, ya enggak masalah. Tapi kan yang berbeda juga ada kan gitu tuh. Jadi saya sering tuh harus nanya dulu, ini alamatnya alamat KTP atau alamat sekarang ya? Oh alamat sekarang Pak, baru saya tulis nih Jakarta. Jelas ya ini ya. Jadi ada kalanya kita akan ketemu dengan data yang sebenarnya isinya mirip nih, ya, tapi konteksnya berbeda. Maka buatlah unik. Be unique from the name used for every other distinct data object. Nah ini, words should be included in a data name if they distinguish the data object from other similar data objects. Ya, jadi tambahkanlah kata-kata tertentu kalau ternyata ada data objek yang serupa tapi tak sama kan gitu. Yang paling sering itu ya alamat itu ya. Kalau tanggal lahir, tanggal sih jelas, tanggal lahir kan nggak ada masalah gitu kan. Nah ini yang penting ya, harus unik satu sama lain. Termasuk biar kita tidak salah dalam mengisi data nantinya kan gitu ya. Maka harus dibuat sejelas mungkin. Wong kadang kriterianya sudah jelas, datanya masih bisa keliru kan gitu ya. Saya masih ingat waktu dulu ayah saya meninggal mendadak itu, beberapa hari kemudian kami harus memperbarui kakaknya ibu saya gitu kan. Kan kami disuruh ngisi form dulu, ngisi form dulu tuh. Ibu saya udah ngisi, kalau ayah saya meninggal berarti kan cerai mati gitulah ya. Nah ternyata begitu kakaknya keluar yang ditulis cerai hidup. Nah cerai hidup ini kan konteksnya berarti bapak saya masih hidup. Nah dia di mana kan itu kan ya. Nah saya marah-marah waktu itu. Ini kok bisa seperti ini? Mereka langsung bilang, oh bapak ngisinya salah. Wah, waktu itu mau saya jelaskan teori database management system kan nggak bisa ya, kelamaan. Apalagi di kantor pemerintahan ya. Saya cuma bilang, coba tolong diambilkan form yang kemarin kami isi. Nah begitu diambilkan, terlihat di situ, yang kami isi udah benar. Cerai mati, yang salah yang input. Yang tadi marah-marah ke saya, nyalain temennya, kamu tuh gimana sih ngisi datanya? Nah, ya, jadi terkadang semua tidak harus dijelaskan secara teori ya, cukup langsung. Tolong ambilkan data yang saya isi kemarin. Nah kita kan bisa lihat. Maka itu harus hati-hati.
Jelas ya ini ya. Itu aja sudah dibuat unik gitu ya, tetap masih bisa salah input. Apalagi kalau nggak dibuat unik, jelas salah input nanti kan gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, be readable. Artinya gini, kalau kita membuat nama data itu nama yang mudah untuk dibaca lah. Ya. Sehingga orang ketika membaca sekali langsung paham nih. Oh ini data ini toh. Maka di situ contohnya grade point average, GPA, IPK, indeks prestasi kumulatif itu adalah nama data yang baik. Kenapa? Ya orang udah tahu yang namanya IPK itu apa kan gitu toh. Oh data angka nih kan gitu. Angka apa? Angka yang berisi indeks prestasi mahasiswa secara kumulatif. Ada IPS, oh indeks prestasi semester. Nah, orang langsung paham. Coba bandingkan dengan yang ini. Ini alternatif nama yang nggak baik nih. Average grade relative to A. Ya ini mungkin benar ya, akurat sih bisa jadi karena rata-rata IPK-nya adalah nilainya A. Tapi kan jadi aneh toh. Maka di sini disebutkan is an awkward name. Kenapa? Karena kalau orang baca itu data apa? Oh ini data nilai rata-rata mahasiswa itu A. Nah terus apa maksudnya kan gitu ya? Orang jadi makin kacau ini nanti pemahamannya. Tetapi ketika dinamakan ini data apa sih? Oh ini data indeks prestasi kumulatif ya orang langsung paham. Oh IPK-nya sekian. Berarti kalau kita simpulkan bisa rata-ratanya A kan gitu toh. Jelas gitu loh. Enggak perlu dijelaskan dalam nama intinya. Ya. Paham ya ini ya. Jadi gunakanlah nama yang memang benar-benar bisa dibaca dan dipahami dengan mudah. GPA itu lebih baik daripada ini, average grade relative to A. Jadi sekali lagi kalau membuat penamaan data itu, kalau saya sih dari dulu mikirnya gini, termasuk tulisan-tulisan yang saya buat ya entah di media atau dimanapun atau jurnal itu, prinsipnya adalah bukan saya yang paham tulisan saya, tetapi ketika orang membaca, orang itu akan paham. Nah konteksnya kan gitu, karena nanti kan ini akan diberikan ke orang lain. Kalau saya yang bikin sendiri ya saya jelas paham kan gitu ya. Kalau kalian bikin sendiri tulisan kalian tapi kalian nggak paham, nah itu masalah. Ya kan? Tapi kuncinya adalah apa yang saya buat, apa yang saya tulis ini harus bisa dipahami dengan mudah oleh orang lain. Maka ini juga sama. Kalau memberikan nama data, ya pastikan bahwa orang lain itu akan bisa paham dengan lebih mudah. Gitu. Jelas ya konsep ini ya. Ini berlaku untuk semuanya lah, termasuk skripsi kalian dan segala macam. Oke, kemudian yang kelima, be composed of words taken from an approved list. Nah, kalau ini maksudnya gini. Ketika kita bicara tentang konteks orientasi bisnis, terkadang kan di dunia bisnis itu ada istilah-istilah tertentu yang sudah dipahami, yang sudah disepakati oleh business environment, oleh lingkungan bisnis tersebut kan gitu ya. Nah, maka gunakanlah istilah-istilah itu, maksudnya gitu. Contoh, ketika kita bicara tentang nilai dalam dunia bisnis, itu kan biasanya yang dipakai apa? Laba maksimum, biaya minimum. Nah itu loh, ada kata maksimum, ada kata minimum. Kata maksimum dan minimum ini adalah kata yang umum di dunia bisnis. Ya kalau ada seperti itu yang kalian pakai. Maka di sini contohnya nih, maksimum itu lebih disarankan daripada upper limit, batas atas, batas bawah. Kan kita jarang bilang toh, oh laba perusahaan ini sekarang sedang mencapai batas atasnya, ini jarang sekali. Oh laba perusahaan sekarang mencapai laba yang maksimum, kan biasanya gitu. Maka kalau memang ada istilah-istilah yang sudah sering digunakan dalam perusahaan itu, ya pakai aja istilah itu, jangan bikin istilah sendiri. Pak, kok bagi saya maksimum ini aneh ya? Saya menyarankan pakai kata ini deh, batas atas deh, lebih keren kayaknya, ya nggak bisa gitu juga kan gitu toh. Ya. Istilah apa yang paling sering dipakai, yang sudah umum dipakai oleh perusahaan itu yang kita gunakan. Pak, kalau kepanjangan tapi disingkat boleh nggak? Ya nggak masalah. Yang penting orang-orang di perusahaan itu tahu bahwa singkatannya itu. Contohnya yang kedua ini. Mau pakai kata customer kok kepanjangan ya?
disingkat deh. Kalau mau disingkat kita harus mikir dulu. Kata customer itu kalau disingkat di dalam dunia bisnis yang umum singkatannya apa? Oh, CUST. Jangan kita bikin singkatan sendiri, misalnya CSTMR. Nah, kan orang kadang bingung juga. Atau? Jadi intinya untuk yang kelima ini adalah bahwa penamaan data itu harus terdiri dari kata-kata yang memang sudah baku, yang sudah yang sudah menjadi sesuatu yang umum di dunia tersebut, di dunia bisnis itu. Jangan bikin kata-kata menurut kita sendiri gitu intinya. Misalnya contoh lain yang kedua nih, customer, oh saya singkat yang belakang aja Omer daripada yang depan doang, mending belakangnya ya kan nggak lucu juga gitu loh. Orang di dunia bisnis itu nggak tahu singkatan Omer itu ngomong apa, tapi kalau CUST mereka paham, oh itu customer. Jelas ya ini ya maksudnya ya. Kemudian yang keenam, be repeatable. Ya. There is a standard hierarchy of or pattern for names. Example given, the birth date of students will be students' birth date, and the birth date of an employee will be employee birth date. Jadi kalau ini mau menunjukkan bahwa terkadang ada data yang sifatnya standar atau ada hierarki atau ada pola tertentu. Contoh, tanggal lahir itu bisa meliputi banyak hal. Tanggal lahir mahasiswa, tanggal lahir karyawan. Nah, itu akan menunjukkan bahwa ada data yang bisa berulang sebenarnya namanya, tetapi konteksnya agak berbeda. Maka ini juga sebenarnya ini hampir sama dengan yang alamat tadi, harus diperjelaskan gitu ya. Birth date ini konteksnya apa? Kalau itu untuk data mahasiswa ya berarti maksudnya adalah student birth date. Tapi kalau nanti akan muncul lagi di data karyawan, ada tanggal lahir kan kalau karyawan juga toh, maka itu nanti akan mengarah kepada tanggal lahir karyawan. Jadi ada pola tertentu yang harus kita taati juga untuk penamaan data seperti ini. Kemudian yang ketujuh, ya, yang terakhir, follow standard syntax. Ya. The parts of the name should follow a standard arrangement adopted by the organizations. Ini sebenarnya tadi sudah ada kaitannya dengan aturan yang lain. Yang ini ya hampir sama sebenarnya. Intinya kalau yang nomor 7 itu adalah the parts of the name should follow standard arrangement adopted by organizations. Jadi bagian-bagian dari nama data yang akan kita buat permodelan itu harus mengikuti standar yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan itu. Contoh kalau saya sih paling gampang gini, kita kan kalau untuk pemasok nih kalau bahasa Inggris ada 2, supplier atau vendor. Nah mau pakai yang mana? Jawabannya ya tergantung perusahaan itu biasa menggunakan istilah yang mana, itu yang kita pakai. Ya, kalau ternyata perusahaan itu untuk pemasok mereka menggunakan istilah bahasa Inggrisnya vendor, ya jangan kita ganti jadi supplier. Ya, kita tetap menaati apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Paham ya itu ya? Jadi ikutilah struktur bahasa atau kata yang sudah standar bagi perusahaan tersebut. Selama ini pakainya vendor ya vendor aja yang kita masukkan. Nanti kalau kita ganti jadi supplier mereka bingung sendiri. Maka di awal tadi menjadi penting ketika kita kalau membuat permodelan data harus tahu rules, policies dan segala macam kan. Salah satunya itu untuk membantu kita dalam mengidentifikasi ada nggak sih nama-nama yang business related yang sudah menjadi kesepakatan tertentu bagi organisasi tersebut. Karena itu yang nanti harus kita patuhi dalam membuat penamaan data. Sekali lagi jangan membuat nama data versi kita kan gitu ya. Harus mengikuti versinya mereka. Nah, itu adalah beberapa hal yang disampaikan oleh Hover ya. Bagaimana seharusnya penamaan data itu kita lakukan. Kalau ini semua kita penuhi, saya yakin klien itu tidak akan mengalami kesulitan dalam membaca
permodelan data yang kita buat. Bisa dipahami ya ini ya. Nah, maka kemudian terakhir untuk kelas Zoom hari ini, setelah ini nanti belum berarti selesai ya. Terakhir untuk kelas Zoom ini, materi terakhir tentang data names ya. Salin tahun 90 menyarankan beberapa hal ini untuk pengembangan data, pengembangan nama data. Yang pertama ini nanti yang akan kalian lihat dalam video. Preparing a definition of data. Siapkanlah definisi dari data. Kenapa ini menjadi penting? Karena bisa saja meskipun kita sudah berusaha melakukan 7 hal ini tadi, ternyata tetap ada data yang belum bisa langsung dipahami begitu saja oleh klien atau oleh orang lain. Perlu ada definisi sehingga orang bisa paham maksudnya penamaan data itu apa. Maka nanti di video yang kalian lihat itu berkaitan dengan definisi data. Nanti juga ada tuh konteksnya tuh definisi data yang baik itu harus seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hindari menggunakan kata-kata yang tidak terlalu berpengaruh signifikan dan atau yang ilegal lah gitulah ya. Maka di situ penjelasannya, note that the presence of an and or in the definition may imply that 2 or more data objects are combined and you may want to separate the objects and assign different names. Jadi ketika memberikan penamaan data tuh hilangkanlah kata-kata yang ya tadilah seperti yang di awal yang menimbulkan ambiguitas, menimbulkan pemaknaan ganda itu dihilangkan. Kemudian yang ketiga, arranging the words in meaningful repeatable way. Susunlah kata itu dalam konteks sesuatu yang bisa memberikan makna yang baik gitu ya. Kemudian yang keempat, kalau mau menggunakan singkatan ya gunakan singkatan yang standar seperti tadi. Customer itu kalau disingkat itu umumnya adalah CUST, bukan CST doang misalnya. Purchase order itu kalau disingkat PO biasanya. Ya, itu yang umum seperti itu di dunia bisnis. Ya. Kemudian yang kelima, determining whether the name already exists and if so, adding other qualifiers that make the name unique. Ini contohnya seperti tadi alamat tuh. Kalau misalnya ada 2 data tentang alamat, ya kan sama-sama alamat nih, nama alamat atau address itu sudah eksis ya, sudah muncul di situ. Maka untuk membedakan, dia tambahkan kata yang lain, misalnya alamat rumah, alamat domisili, alamat KTP atau apapun. Ya, intinya untuk menjaga ini, menjaga keunikan dari nama data. Ya sebenarnya beberapa hal ini sudah kita bahas tadi kan gitu ya, tapi hampir sama. Ini menunjukkan bahwa memang dalam teori database management system, siapapun nanti yang mengemukakan teorinya, penamaan data itu memiliki karakteristik yang hampir sama antara satu ahli dengan ahli yang lainnya. Jelas ya ini ya. Maka kalau sudah paham tentang penamaan data ya nanti ketika ada latihan atau ujian membuat database, semoga ini bisa ditaati gitu ya. Memberi nama datanya yang sifatnya unik, terkait dengan hal bisnis, yang mudah dipahami dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk kelas virtual hari ini. Apakah jelas tadi dari yang tadi saya sampaikan di awal? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak ada, sebelum saya akhiri kelas virtual dan kita kembali ke WhatsApp group dan LMS, saya dokumentasikan dulu ya kehadiran kalian. Saya foto dulu. Untungnya ini kelas siang ya, udah pada mandi semua ini kayaknya. Tadi yang kelas pagi mukanya masih kucel semua, termasuk saya juga. Oke, saya mulai ya, karena cuma 1 halaman. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Nah. Oke, sudah. Terima kasih untuk kehadiran kalian di kelas virtual ini. Setelah ini
Ya kalian saya beri istirahat dulu lah 10 menit ya. Nanti kita kembali ke WhatsApp group dan LMS. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di WhatsApp group ya. Saya akhiri ya kelas virtual hari ini.